Jujur dong. Nah, saatnya sekarang refreshing untuk nonton Voice of Alethea. Nah, bagaimana dengan anak-anak TK? Masih tetap semangat? Tentu masih tetap semangat. Saatnya kita juga dengerin Voice of Alethea. Anak-anak, masih ingatkah kita dengan hafalan kita minggu lalu? Terdapat di dalam apa ya? Apa? Ya, Mazmur pasal 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, kita minggu lalu belajar tentang kesetiaan. Lose senang sekali ketika Lose lihat di media-media sosial mama-mama boleh share anak-anaknya ketika dia mengikuti Voice of Alethea. Sampai hari ini setia sekali untuk bisa mengikuti Voice of Alethea. Lose bersyukur karena anak-anak belajar untuk setia kepada Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar setia, hari ini kita mau belajar tentang bijaksana atau kebijaksanaan. Apa itu Lose? Nah, anak-anak, bijaksana itu adalah sikap untuk kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat, atau kita bisa memilih dan mengambil tindakan, sikap, keputusan untuk kita bisa melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kira-kira apa ya cerita kita hari ini? Yuk kita saksikan dulu. Hai anak-anak, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang raja yang sangat bijaksana. Namanya Salomo. Kalian pasti tahu kan siapa itu Raja Salomo? Dia adalah raja ketiga orang Israel. Nah, suatu hari anak-anak, Raja Salomo ini kedatangan dua orang ibu yang mengaku sebagai ibu dari satu orang bayi. Nah, bayinya cuma satu, tapi ibunya ada dua. Dan mereka meminta keadilan kepada Raja Salomo. Saya mohon Tuan Raja, Tidak, Tuan berikan pada saya anak saya. Itu anak saya, melahirkan saya ibunya yang sebenarnya. Saya mohon Itu Tuan anak saya, Raja, Tuan saya Raja. mohon. Tidak, itu anak saya. Saya mohon. Tidak, kamu jangan anak saya. Itu anak Ini saya. anak saya, Kamu Tuan yang Raja. menekannya. Saya tidak Saya bisa memberikan memberikan anak anak. saya. Saya Saya mohon. ibunya. Berikan anak itu kepada saya. Saya mohon Tuan Raja. Anak-anak, kedua ibu ini saling berdebat, saling memperebutkan bayi itu. Nah, Raja Salomo bertanya apa ada saksi, tapi ternyata tidak ada saksi, tidak ada yang tahu siapa ibu anak ini yang sebenarnya. Nah, bagaimana sikapnya Raja Salomo ketika menghadapi masalah seperti ini? Apa yang akan dilakukannya? Sudah, saya akan mengambil keputusan. Kalian tidak perlu berdebat lagi. Begini saja, anak ini akan saya belah menjadi dua. Separuh untuk ibu yang satu dan yang separuhnya untuk ibu yang lain. Jadi adil. Oke, pengawal silakan belah bayi ini. Tidak Tuan Raja, Sudah, Tuan Raja. Jangan Lebih belah baik bayi anak ini. ini memang Kalau dibelah. dia Biar pasti akan adil. mati, Jadi Tuan kami Raja. sama-sama Daripada memilikinya. anak saya mati, Silakan saya anak akan ini berikan dibelah, Tuan dia Raja. kepada Itu ibu. jauh lebih Tidak baik. apa-apa. Nah, anak-anak, kita juga bisa seperti Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita dalam hidup kita juga bisa bijaksana di dalam mengambil keputusan, di dalam mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup kita. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Makanya anak-anak, kalau mau berhikmat, kalau mau bijaksana seperti Salomo, berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang bijaksana. Anak-anak, kita tadi sudah melihat kisah dari Bapak Salomo. Bapak Salomo ini adalah orang yang dikenal paling bijaksana.
Dan buktinya dia bisa memilih dan memutuskan satu masalah dengan baik dan benar. Nah, kita juga harus belajar bijaksana ya anak-anak ya, untuk memilih yang benar, memilih yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya nih ya, kalau mama kita bilang, ayo nak makan sayur gitu ya, sudah disediakan dan disuruh makan sayur. Nah, kita harus memilih dengan bijaksana. Memilih apa? Ayo coba sayurnya. Nggak suka gimana dong Lesa? Dicoba dulu. Kenapa? Karena itu baik loh buat kesehatan kita. Nah, itu kalau kita memilih yang bijaksana, yang baik, yang benar. Bukan malah, nggak mau. Marah-marah sama mamanya, lalu buang sayurnya. Wah, itu pasti bikin mama kita sedih deh ya. Atau kalau kita dibangunin nih sama mama atau papa kita, ayo nak bangun, sudah jam 8, waktunya nonton Voice of Aletheia. Lalu kita harus memilih yang baik dan yang benar. Kita bangun pagi, lalu kita mungkin cuci muka dulu, lalu kita standby di handphone atau TV kita nonton Voice of Aletheia. Itu pilihan yang baik, bukan malah, aduh mama ini kan hari Sabtu, masih jam segini, ngapain dibangunin? Marah-marah dan akhirnya tidur lagi. Nah, itu juga pasti bikin mama kita sedih dan Tuhan juga sedih loh, gitu ya. Nah, kita harus belajar memilih yang benar dan yang baik. Oh, bangun pagi nonton Voice of Aletheia. Atau ketika lagi asik nih kalian bermain begitu ya, lalu ada teman kalian nakalnya ya mungkin nyenggol tiba-tiba atau tiba-tiba kena apanya begitu ya. Nah, kita juga harus memilih yang baik dan yang benar. Dengan cara apa? Tetaplah kita berdamai atau kita tetap mengajak damai teman kita. Bukan malah kita berantem, bukan malah kita mengata-ngatai, bukan malah kita memukul dia, tetapi memilih yang baik dan memilih yang benar. Tetap berdamai. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dalam minggu ini. Bisa kan untuk kita bisa berlaku bijaksana, memilih yang baik, memilih yang benar, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Oh ya, untuk hari ini saya akan memberitahukan beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian sebagai wali murid. Yang pertama, di tahun ini Sekolah Kristen Aletheia akan berulang tahun yang ke-50 dan di dalam ulang tahun SKA yang ke-50, Yayasan Kristen Aletheia Indonesia sedang mengadakan penggalian dana untuk kemajuan Sekolah Kristen Aletheia di seluruh Indonesia dengan menerbitkan e-money Bapak Ibu ya. E-money ini harganya 100.000 dan berisi saldo 10.000. Nah, Bapak Ibu jika terbeban untuk memberikan donasinya kepada Yayasan Kristen Aletheia Indonesia atau bisa memesan di wali kelasnya masing-masing. Terima kasih untuk bantuan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di masa pandemi ini mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa jenuh. Nah, Bapak Ibu mungkin membutuhkan akan siraman rohani. Nah, di Radio Gala FM Bapak Ibu ada siraman rohani setiap hari begitu ya. Jam berapa? Jam 4 sore kami bekerja sama dengan Gereja Kristus Tuhan. Jam 4 sore setiap hari kami ada siraman rohani gitu ya. Di mana kita bisa mendengarkannya? Bapak Ibu bisa mengikuti melalui Radio Gala FM di channel 107,8 atau Bapak Ibu bisa mengikuti di aplikasi Gala FM yang tertera di sini. Kiranya hal-hal itu bisa membantu dan menolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa memperlengkapi diri lebih lagi. Bahkan ada seminar-seminar yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti, nanti kami menginfokan lebih lanjut. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai di sini ya anak-anak, kita berjumpa. Sampai ketemu minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.